Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang mau mimpin doa belajar? Bismillah ya, kita mulai. Ini tuh judul dialognya tuh menjaga hati. Pemerannya tuh ada Fatimah. Siapa jadi Fatimah? Pak. Iva. Laila? Aku. Hamza. Oke. Jadi Maryam? Stafazia? Yes. Oke, ada ya. Oh. Oke, Rashid. Yang jadi Zainab? Ayah. Rara. Yang jadi kelas 1? Iva. Oke. Yang jadi Haji Abdullah 2? Ya. Atifah. Oke. Jadi kita mulai aja ya. Orang tuaku sangat marah kalau aku meninggalkan sholat. Tetapi aku malu untuk bertanya mengapa kita harus sholat. Aku juga tidak mengerti mengapa agama kita mewajibkan melakukan banyak hal dan apa tujuan melakukan semua itu. Apakah yang kamu maksud beribadah, Laila? Iya, betul. Dan aku pun belum paham mengapa kita harus membaca dan menghafal Al-Quran. Pertanyaan kalian sama dengan apa yang ingin kutanyakan juga. Aku punya ide. Tahukah kalian bahwa ada kakek tua yang sering duduk di taman? Ketika orang tua kita melewatinya, mereka selalu memberi salam dengan hormat. Ibu pernah bercerita bahwa kakek itu wajahnya bercahaya. Ah iya, bahkan burung-burung senang mendekati kakek tua itu. Mereka seperti memberi salam kepadanya. Maksudmu kita menemui beliau untuk bertanya tentang semua pertanyaan ini, Maryam? Iya, betul. Beliau tampaknya seorang yang baik dan bijaksana. Mungkin kita bisa mengajaknya untuk datang ke tempat rahasia ini. Ide bagus. Mari teman-teman kita temui beliau di taman. Anak-anak pun pergi untuk menemui kakek bijak yang sering duduk di taman. Mengajak beliau untuk berkunjung ke tempat rahasia mereka. Sesampainya mereka kembali ke tempat rahasia, Zainab mempersilahkan tamunya untuk duduk di atas potongan pohon yang telah ditutupi lumut lembut. Dan kemudian masing-masing anak memperkenalkan dirinya. Panggil saya Haji Abdullah. Apakah kakek sudah melakukan ibadah haji? Anak-anakku, kita semua sedang melakukan perjalanan ibadah bersama di dunia ini untuk nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sebelum kakek menjawab pertanyaan kalian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan belajar? Anak-anak mengeluh. Mereka tidak menginginkan diskusi dengan Haji Abdullah berubah menjadi seperti pelajaran di sekolah. Ah tidak, jangan seperti sekolah lagi. Saya dapat mendengar. Tidak semua belajar itu membosankan. Sore ini kita akan mulai mempelajari apa belajar itu sebenarnya. Apakah kakek dapat memberi contoh belajar yang tidak membosankan? Anak-anak, tanpa kalian sadari, ibu dan ayah kalian sering mengajarkan sesuatu yang berguna agar kalian dapat menjaga diri. Mereka berkata, jangan berlari, kamu dapat jatuh dan melukai dirimu, atau lihatkah ke kedua arah sebelum menyeberang jalan. Ini adalah belajar untuk menjaga dirimu dari sesuatu yang dapat melukai. Ibuku juga sering mengingatkanku untuk tidak terlalu sering makan makanan yang manis. Aku tahu apa maksud dari ibumu mengingatkan hal itu, yaitu supaya gigi kita tidak berlubang. Apakah semua itu termaksud belajar? Benar, nasihat yang mereka berikan itu agar kita tumbuh sehat dan terhindar dari bahaya. Bahkan kalian pun kadang belajar dari apa
yang mereka contohkan seperti cara memberi salam dan berkata sopan. Betul, kakek. Aku memberi salam kepada orang lain dengan cara yang sama seperti orang tuaku memberi salam. Apakah nasihat-nasihat itu sebetulnya tanda cinta mereka kepada kami, kakek? Tentu saja, anak-anak. Tetapi kadang kami lupa, kakek, bahwa itu tanda cinta. Itu hal yang wajar karena kalian sedang belajar. Tetapi mari kita coba mendengarkan dengan baik apa yang mereka katakan. Jika aku tidak mengerti maksud dari nasihat mereka, apakah aku boleh bertanya kembali kepada mereka, Kek? Tentu saja, dengan begitu orang tua kalian mengetahui bahwa kalian tidak mengerti dan mereka akan berusaha menjelaskannya. Hidup ini adalah berkah untuk kita terus belajar. Kami setiap hari juga belajar di sekolah, dari pagi hingga siang hari. Banyak sekali pelajaran yang kami pelajari setiap harinya. Benar, kalian mempelajari matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan di sekolah. Tetapi tahukah kalian bahwa ada pelajaran yang lebih spesial lagi? Pelajaran spesial, kakek. Kami baru pertama kali mendengarnya. Pelajaran ini adalah bagaimana untuk menjaga hati kita. Salah satu guru terbaik yang dapat mengajarkan kita tentang hal ini adalah Imam Al-Ghazali. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu dari percakapan ayah dan ibu. Benar, aku juga sepertinya pernah mendengar nama itu dari Pak Ahmad, guru agama di sekolah. Kakek, apakah yang diajari oleh Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahwa di dalam diri ini terdapat hati yang tidak dapat dilihat. Apakah maksudnya hati ini bukan bagian dari tubuh kita, kakek? Jika ia tidak terlihat, bagaimana kita mengetahuinya? Hati yang dimaksud ini adalah hati spiritual atau kalbu. Ia merupakan bagian dari diri kita sejak lahir. Ia tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Hati spiritual inilah yang dapat membuat kita selalu bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terjaga dengan baik. Bagaimana cara menjaga hati spiritual ini, Kek? Hati spiritual ini akan terjaga jika kalian berbuat kebaikan. Misalnya menyayangi hewan dan saling berbagi. Dan tahukah kalian buku yang setiap muslim membacanya dan merupakan buku panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat menjaga hati ini? Apakah buku itu Al-Quran, kakek? Benar sekali, buku itu adalah Al-Quran. Aku mulai mengerti sekarang mengapa orang tuaku mengajarkanku untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Aku masih sulit untuk membaca Al-Quran yang tertulis dalam tulisan Arab, sehingga ibuku biasanya hanya memintaku untuk membaca beberapa ayat dan kemudian kami sama-sama membaca arti terjemahnya. Benar, mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, kemudian mengamalkan kebaikan yang terdapat di dalamnya merupakan ibadah sekaligus dapat memberikan cahaya kepada hati kita. Coba kalian ceritakan hal apa yang telah kalian lakukan hari ini untuk menjaga hati spiritual kalian dalam diri kalian. Aku mengantarkan adik dengan berjalan kaki ke sekolah, juga mengajarkan dia cara menyeberang
jalan dengan baik. Sebelum pergi sekolah, aku selalu membawa sedikit makanan kucing di tasku dan memberikan kepada kucing yang kutemui di jalan menuju sekolah. Aku membantu ibu mencuci piring bekas sarapan pagi ini. Aku meminjamkan pensil pada temanku di sekolah karena tempat pensilnya tertinggal di rumah. Sepulang sekolah, aku mampir ke tempat nenek dan mengobrol lama bersamanya. Ia sangat senang ditemani. Kalian sudah berusaha menjaga hati spiritual, memberikan cahaya kepadanya, dan melakukan berbagai hal kebaikan. Alhamdulillah. Hari menjelang maghrib, Haji Abdullah pun menyudahi pertemuan pertama mereka dan berjanji untuk berkumpul kembali di tempat rahasia esok hari. Oke, alhamdulillah percakapannya udah selesai ya. Ada yang bisa cerita? Tadi tuh ngobrolin apa sih? Sedikit aja. Hati spiritual. Iya, hati spiritual. Jadi kalau di bahasa Inggris tuh heart. Heart-nya jadi ada two kind of heart betulnya. Jadi ada physical heart. Ya, kalau bahasa Indonesianya tuh jantung. Dia yang mengalirkan darah. Dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Ini adalah hati atau hati berbentuk fisik atau kalau bahasa Indonesianya jantung. Nah, ada juga yang namanya hati spiritual. Nah, hati spiritual ini nggak kelihatan sama sekali. Terus tadi gimana caranya ya supaya hati spiritualnya bersinar, bercahaya seperti ini? Melakukan hal kebaikan. Melakukan hal kebaikan. Rashid atau Iva ada yang nambahin? Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik itu tuh ada banyak. Nanti kita satu-satu ya. Contohkan ya, kalau Iva berbuat baik gimana Iva? Bantu ayah bunda. Bantu ayah bunda. Bantunya ngapain ya? Yang simple aja. Membersihkan rumah. Iya betul, membersihkan rumah. Menyapu, mengepel. Aku cuci piring, bantuin. Aku membantu beresin kasur. Oke. Atifa? Cuci piring aku. Cuci piring. Cuci piring juga, pada suka cuci piring. Alkifa? Cuci piring juga. Cuci piring juga. Safa? Kasih makan kucing. Kasih makan kucing. Rashid belum ya? Iya, Rashid apa nih? bantu bikin roti. Iya betul, bantu bikin roti. Jadi hal yang kecil-kecil ya, itu kan rutin biasa. Ibu di rumah cuman bilang, Rashid atau Iva tolong cuci piring ya, gitu. Itu kalau dikerjakan hatinya bersinar, tring gitu. Terus nanti atau misalnya tanpa disuruh, karena ada sampah di lantai langsung diambil, itu juga sama, tring, hatinya bercahaya. Jadi memudahkan orang lain melakukan sesuatu yang biasa, yang sepertinya biasa, tapi memberikan kebaikan kepada orang lain, itu membuat hati kita bercahaya. Gitu. Ada yang punya binatang di rumah? Saya. Ada Rara, Kucing. ada Atifa, ada Safa. Iya, ini juga Aku punya ikan. Rara punya ikan. Punya ikan. Aku punya kucing. Kanza punya kelinci. Punya ikan. Ikan. Oke, ikan ya. Yang punya ikan ada berapa orang? Ada Rara, ada Atifa, sama Iva Rashid ya? Yang punya kucing? Aku juga punya. Yang punya kucing Safa sama Kanza? Safa sama Kanza, iya? Iya. Jadi memang nggak semua orang bisa juga punya peliharaan. Kenapa? Karena ada yang alergi. Jadinya nggak bisa punya kucing. Nggak bisa. Ada juga yang nggak suka. Oh iya. Ada juga yang sedih nanti kalau misalnya meninggal gimana gitu. Karena mengurus hewan atau makhluk hidup yang lain itu kadang tidak mudah. Kalau misalnya kira-kira kok susah ya, kayaknya belum bisa nih, lebih baik nggak usah dulu. Oke?
Itu kakek neneknya aku punya banyak kucing, tapi aslinya itu kucing liar yang suka ke rumahnya gitu. Iya. Jadinya kalau ada kucing liar masih kecil ditampung itu juga memberikan kebaikan kepada makhluk hidup yang lain. Kalau misalnya nggak bisa nih melihara kucing di rumah, nah tadi yang siapa tadi baca? Rashid yang baca ya, yang dia bawa makanan, nanti dikasih deh di jalan, ditaruh di jalan, bisa seperti itu juga. Sebelumnya kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita langsung acara bebas. Rara, mau tebak-tebakan lagi katanya. Niara, kalau misalnya tebak-tebakan terus bikin orang jadi seneng ya, jadi ketawa, jadi lupa kalau susah, itu tuh kebaikan loh. Silahkan Rara. Hantu apa yang pinter? Apa? Hantu apa yang pintar? Ada yang bisa jawab? Gak tahu. Hantu kayaknya. Apa Alkifa? Bantu. Ah, Bantu. bantu. Betul nggak, Rara? Rara, betul nggak jawabannya? Salah katanya. Ada lagi yang mau jawab? Kanza? Lampu. Salah. Lampu. Burung hantu. Oh, burung hantu? Betul, Ra? Burung hantu pintar untuk tangkap tikus. Salah katanya Kanza. Burung hantu pintar nangkap tikus. Bahkan malam-malam aja dia bisa lihat, bisa nangkap. Matanya bagus banget. Tapi masih salah ternyata. Apa tuh, Rara? Hantu 3, 4, 5, 6. Walah. Jadi hantu yang pintar itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Iya. Oke, ada lagi. Rashid punya tebak-tebakan? Alkifa punya tebak-tebakan? Saya punya. Aku punya. Sebentar. Siapa tadi? Aku Siapa nih? Kanza. Oke, Kanza dulu ya. Abis itu Alkifa ya. Ini yang tahu jangan kasih tahu ya. Saya tinggi waktu muda. Waktu saya tua, saya pendek. Siap. Yang udah tahu jangan kasih tahu ya. Yang belum tahu siapa? Aku udah tahu. Jangan dikasih tahu, Rara. Siapa lagi yang udah tahu? Aku. Safa juga udah tahu. Oh, ini tante aja yang belum tahu. Alkifa tahu udah? Udah. Oh, Alkifa juga udah tahu. Apa dong? Serut ini pensil bukan? Bukan. Oh, bukan pensil. Apa dong? Atifa tahu? Siapa yang nggak tahu dulu? Yang nggak tahu. Coba Atifa tebak-tebak. Tante tadi pensil jawabnya, ternyata masih salah. Ada jawaban nggak, Atifa? Kayaknya nyerah deh. Oke. Lilin. Lilin. Kalau dipakai kan lama-lama jadi meleleh. Iya. Kalau tante mikirnya tadi serut kan. Aku punya. Oke, nah, sebentar ya, Safa. Tadi ada Alkifa mau bikin tebakan. Kita gantian, oke? Mana Alkifa? Ada nih, sebentar ya. Hewan apa ya? Yang namanya cuman huruf G aja. Loh. Gajah. Jawabannya udah dikasih tahu. Betul. Betul. Ini Meren. Alhamdulillah. Hewan apa yang cuman pakai satu huruf? Itu pertanyaannya. Oke. Sebentar. Hewan apa yang cuman pakai dua huruf? Oh, hewan apa yang cuman pakai dua huruf? Abis Rashid Safa ya, oke. Cuman dua huruf. Cuman dua hurufnya katanya. Aku habis apa ya? Aku punya nih. Oke, kita gantian. Alkifa bisa jawab? Bisa. Apa? G. Udan G. Iya. Betul nggak Rashid? Apa? Kurang. Kedengaran. U dan G. Setuju. Oh gitu, udang maksudnya. Udang. Udah. Iya, pinter. Oke, sekarang lanjut Safa. Tebak-tebakannya apa?
Habis apa Rara ya? Yang udah tahu jangan dikasih. Apa yang berlubang tapi bisa ambil Aku banyak udah air. tahu. Udah Oh, tahu jangan iya. dikasih tahu tapi kita nggak boleh jawab. Yang udah Aku tahu udah nggak tahu. boleh jawab. Apa yang berlubang tapi Bisa tahan air. Nggak menampung air. Ya. air? Atifah bisa jawab. Oke, aku punya tebak-tebakan. Sebentar Rashid. Kita Selesain dulu yang Safa. iya, apa dulu nih? Ada yang tahu? Atifah nggak tahu. Habis apa aku dulu baru kamu Rashid. Oh, iya. Abis ini Rara dulu ya. Ada yang bisa jawab? Ini Habis Tante sama Rashid Atifah nggak aku. tahu. Nyerah. Di situ aku. Ya nyerah. Aku udah tahu tapi aku nggak boleh jawab soalnya aku udah tahu. Oke, apa? Nyerah. Nyerah. Apa? Pon. Spons? Iya. Kan ada bolong-bolong ya kan. Ah, iya benar. Benar. Oke. Sekarang Rara dulu ya. Abis Rara, Rashid, terus Atifah. Atifah mau Ini bicara sih juga kan ya? pelajaran dari Mama. Iya, sebentar. Oke, Rara. Nih. Apa namanya bentar? Hewan apa yang hobinya maju mundur? Ini maju mundur. Kata Ada yang bisa jawab? Tante tuh paling nggak bisa tebak-tebakan soalnya. Paling nggak bisa main tebak-tebakan. Yang mikir. Iya. Apa ya? Ayo. Bukannya ulet bulu ya? Ulet bulu mah maju terus ya? Salah. Salah. Ada yang bisa jawab? Nyerah nih? enggak. Apa Nyerah. Rara? Tentang yang maju mundur apa Rara? Mau nyetrika baju. Pokoknya itu pinter banget ya, bantuin ya. Hatinya bercahaya nih dia, karena dia bantuin nyetrika baju. Terima kasih Rara. Lanjut ke, tadi siapa Rashid ya? Habis itu aku. Abis itu Kanza. Sekarang Rashid. Dipindahin dulu laptopnya. Oke. Itu apa? Boleh. Kartu, nggak usah main. Tadi udah ada belum sih Rashid? Ada. Belum. Ada si Kama. Si Kama sama si Kimi lagi pergi. Oke. Nah, si Kumu di mana? Ah, ada boneka namanya si Kama sama si Kimi sedang pergi. Terus gimana ceritanya? Ini loading. Oh, lagi Internetnya loading. putus-putus. Oh, internet. Kita lanjut ke Atifah dulu sebentar ya. Nanti kita balik lagi ke Rashid. Atifah silahkan. Hewan-hewan apa yang bisa ganti baju? Wah, hewan-hewan apa yang bisa ganti baju? Monyet. Ular. Ganti kulit. Ganti kulit, betul. Itu ganti Ganti kulit. baju. Oh, ganti baju. Baju ini dia pakai baju. Hewan sirkus. Binatang yang ada di sirkus. Monyet. Enggak. Bukan katanya. Monyet. Tante nyerah. Kanza? Ah, manusia. Manusia betul hewan. Tapi ini tebak-tebakan. Jadinya manusia itu termasuk apa namanya kategorinya sendiri sih sebetulnya. Cuman kalau di biologi kadang dimasukin juga ke dalam hewan. Ya. Siapa dong? Apa dong? Kelinci. Kelinci. Nah, Kenapa kelinci bisa ganti baju? Ada kelinci jenisnya yang bisa ganti baju. Oh gitu. Oh, Atifah punya kelinci di rumah ya? Iya. Oh, jadi tahu ada kelinci yang bisa ganti baju. baling Oh, aku. Punya satu lagi. Iya, sebentar habis. Oke, habis Kanza, Rara, habis itu kita udah dulu ya. Udah mau menjelang jam 10. Kita nanti tutup lagi yang benar. Sekarang kita beralih ke Kanza dulu. Oh, Rashid udah ada ya? Habis ini ya Rashid ya. Rara terakhir Oke. ya, Rara. Orang ini berjalan di bawah hujan.
dia badannya basah. Nggak pakai payung, jas hujan, mobil gitu, nggak. Tapi kepalanya nggak basah. Oh, gak usah jawab mengaku, aku udah tahu. Jalan hujan-hujan, tapi nggak bawa apa-apa. Kepalanya nggak basah. Si rambutnya nggak basah. Apa ya? Gampang banget. Alkifa bisa? Safa bisa nggak jawab? Udah tahu. Udah tahu jangan dikasih tahu. Ini ceritanya tebak-tebakan ke tante ceritanya. Duh, ketahuan deh, nggak bisa deh. Apa ya? Ini tante teh imajinasinya jelek. Apa ya? Aku dikasih tahu sama mama. Sama mama. Oh, mamanya jago nih tebak-tebakan. Tante mah nggak biasa. Bentar. Aku sih jago. Jadi Tante semuanya gimana basah itu tapi kok kayak lagi di kantor? kok ini di rumah. Ini Kok di mirip rumah. di kantor sih tempatnya? Iya ya. Di set kayak di kantor. Nyerah deh. Kepalanya botak. Oh ya ampun, rambutnya tuh nggak basah karena kepalanya botak. Tadi tante pikir pakai helm kali ya. Bukan, ternyata kepalanya. Kata aku kan bilang nggak pakai apa-apa. Oh iya, nggak boleh pakai apa-apa. Benar-benar kalau nggak punya rambut. Untuk tutupin kepalanya. Iya, benar-benar. Terima kasih Kanza. Kita coba Rara sebentar ya. Ini tadi Rashid udah ada lagi. Kita coba dulu. Rashid. Oh pasti yang roti itu. Rashid mana? Belum ada, hilang lagi kah? Mungkin. Oke, Rashid. Kedengeran? Keren. Oke. Tadi Rashid mau bikin tebak-tebakan bukan? Terakhir ya dari Rashid ya. Oke, silahkan. Oke. Ada si Kama, si Kimi, sama si Ada Si Kama Kama. sama si Kimi lagi pergi jalan-jalan ke mall. Si Kumu di mana? Ada. Ada, diam aja di luar. Nyebrang jalan. Tunggu gak ada. Koboynya nyebrang jalan bukan? Bikin macet. Tahu nggak lagu si Komo zaman dulu? Aduh, bingungan. Betul nggak Rashid? Apa jawabannya Rashid? Betul Apa kan? dong? Apa Mana nih sih dulu ceritanya? bingung? Komo, si Komo. Tahu nggak lagu si Komo? Ada lagu ya. Komo, si Komo, hey, mau kemana? Terus tante lupa. Soalnya lagu waktu masih kecil. Coba kita cari di YouTube ya. Sambil nungguin Rashid. Wek lagu. Apa? Mau lihat video? Ada nggak? Apalagi film. Si Komo lucu. Aku dulu Si ya. gemes. Oke, Boleh silakan. gak? Sambil nunggu videonya. Lara dulu sambil nunggu videonya. Dan Rashid. Yang Rashid. Nah. Si A lagi main catur. Ya, Si U lagi main layangan. iya. Terus? Terus? I deh yang main layangan. U lagi nyapu. Oke. U nyapu, I lagi main layangan. A lagi nepok nyamuk. O lagi ngapain? A ngapain A? Dia Main catur. Oh, Main catur. Aku suka main catur. Si O lagi main catur. Antara itu. Kenapa main catur? Kan main catur dapat sendiri orang. Oh ya, iya bener. Tuh kan, Tante mah nggak bisa main kayak gini. Coba ya. Butuh dua Bisa orang. nggak? Aku nggak nih? suka main catur. Sebentar, Sama, bener nggak nih tapi aku lagunya? nggak tahu caranya. Aku tahu caranya. Ah, Kalau iya. mau. Tapi kadang aku jalaninnya kayak ngasal. Oke. Rashid tadi mana Rashid? Jawabannya apa nih? Iya. Tadi jawabannya apa Rashid akhirnya? Habis ini kita lanjut dengerin lagu si Komo. Ternyata si Komonya lewat jalan tol. Jadi lama videonya. Belum nyampe.
Sorry guys, kepencet. Oke. Jadi apa jawabannya tadi? Ada Komo. ini. Oh, si komonya kemana ya? Ya, kemana? Komonya kemana jadinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ke tol. Mana? Ke tol. Ke tol. Ke tol. Komonya kemana, Rashid? Kemana? Nggak kedengaran, Rashid. Kemana? Komonya kemana? Kumonya, Ya. si Kumo Mm-mm. ada di sini. Kenapa ada di situ? Siku, kamu. Siku. Oh, ini tuh bahasa apa? Bahasa Sunda, bukan? Bukan ya? Hah? makin tante nggak akan bisa jawab lagi. Kenapa? Ini tuh apa? Siku tuh artinya tuh si kumo. Apa tadi? Siku. Oh, si Kumu. kumu. Oh, si kumu tuh di mana? Ternyata si kumu tuh di siku. Ya. Siku nih di sini nih. Tuh. Gitu. Tapi Ya bukan kemana. jadi bukan kemana. Jadi ada di mana dia? Di Enggak. sini. Gimana sih? Di sini. Gitu maksud si kumo. Oke. Jadi nanti cari sendiri ya. Nanti coba kalau misalnya mau tahu lagu tante zaman dulu itu judulnya si Komo lewat jalan tol. Oke, sekarang kita sudahi ya meeting sekarang ya. Insya Allah hari Kamis depan kita gantian. Jadi bukan nanti lagi ya. Kamis. Setiap Kamis jam 9. Oke? Yeay. Yeay. Terima kasih Rara, terima kasih Sakifa, Kanza, Safa, Rashid, Atifa, sama Alkifa. Oke? Oke, assalamualaikum. Oke. Ada yang mau nutup doa penutup? Kanza? Rara? Alkifa? Subhanallah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.